Perkenalkan, nama lengkap saya Julia Sandra Dangu. Saya biasa disapa Sandra. Pertama-tama, saya mewakili teman kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mahasiswa aktif semester 2 dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan MIPA, program studi Pendidikan Fisika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam bentuk video. Video ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Profesi Kependidikan. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi kami mengenai bagaimana peran guru sebagai konselor dan juga bagaimana peran guru sebagai administrator. Namun sebelumnya saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Untuk itu waktu dan kesempatan saya persilakan. Hai, nama saya Agrensiana Masu, biasa dipanggil Risna. Saya sebagai pemateri kedua. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama lengkap saya Elda Dayanti Jaya. Saya biasa disapa Eda, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Saya sebagai pemateri ketiga. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Dewi Ratna Sari Rambu, biasa disapa Rambum. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Waktu berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jadi baik, waktu selanjutnya mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menonton. Oke, jadi baik. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Julia Sandra Dangu. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Namun sebelum saya menjelaskan materi mengenai peran guru sebagai konselor, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan konselor. Konselor merupakan orang yang melayani atau membimbing atau menasihati orang lain, atau seorang tenaga profesional yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Nah, saya akan masuk di pengertian konselor menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Winkel, konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan, bimbingan, dan konseling. Kemudian, menurut Jones, konselor adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan juga semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan. Di mana siswa diberi bantuan pribadi dan langsung dalam memecahkan masalahnya. Kemudian, menurut Hartono, dalam buku Psikolog Konseling, konselor adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan tenaga profesional didik. Atau konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konselor pendidikan semulanya disebut sebagai guru bimbingan penyuluhan atau biasa disebut dengan guru BP. Dan seiring perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling, namanya berubah menjadi
guru bimbingan konseling atau yang biasa disebut guru BK. Kemudian, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang di dalamnya terkandung beberapa makna, seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli bahwa guidance berasal dari kata guide yang mempunyai arti Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agrensiana Masu. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang peranan guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling. Yaitu yang pertama, guru membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasikan siswa-siswi yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta mengumpulkan data tentang siswa-siswi tersebut. Yang berikut, menerima siswa alih tangan dari pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menurut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan atau pengajaran khusus. Yang berikut, membantu mengembangkan suasana kelas, artinya hubungan guru dengan siswa atau hubungan antar siswa harus menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang berikut, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan yang dimaksud. Yang berikut, berpartisipasi dalam kegiatan, artinya khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Yang berikut, membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Elba Dayanti Jaya, pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru sebagai konselor. Peran guru sebagai konselor adalah membantu peserta didik atau siswa agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Potensi peserta didik yang harus dikembangkan bukan hanya menyangkut masalah kecerdasan dan keterampilan, melainkan menyangkut seluruh aspek kepribadian. Di sini, guru harus bisa menolong peserta didik memecahkan masalah yang timbul antara peserta didik dengan orang tua. Berarti di sini, guru harus melakukan pendekatan kepada siswa didiknya. Kemudian, guru harus memperoleh keahlian dalam membina hubungan yang manusiawi dan dapat mempersiapkan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan bermacam-macam manusia. Kehadiran dan peran guru kelas maupun guru mata pelajaran dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat diperlukan agar layanan bimbingan dan konseling itu dapat berlangsung dengan baik dan dapat membuahkan hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Demikian presentasi dari saya. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran guru kelas maupun guru mata pelajaran dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah akan sulit dicapai tanpa peran seorang guru kelas ataupun guru mata pelajaran di sekolah yang bersangkutan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Sadirman mengemukakan 9 peran guru yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, guru sebagai informator, di mana guru diharapkan sebagai pelaksanaan cara mengajar informatif
laboratorium, studi lapangan, dan juga sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Di sini seorang guru di mana ia diharapkan dapat ikut serta dalam kegiatan akademik, misalnya seperti ada lomba atau kegiatan akademik lain di sekolah tersebut, di sekolah tempat guru tersebut mengajar. Yang kedua, sebagai organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai motivator. Nah, di sini guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta memberikan dorongan untuk mendinamisasikan potensi siswa atau kemampuan siswa, di mana menumbuhkan aktivitas dan daya cipta atau kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sebagai direktur. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan siswa. Kemudian yang kelima, sebagai inisiator. Nah, di sini guru harus sebagai pencetus ide dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian yang berikut, sebagai transmitter. Di sini guru harus bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Kemudian yang berikut, sebagai transmitter, guru harus bertindak selaku penyebar dan kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Kemudian yang berikut, guru sebagai fasilitator. Nah, di sini seorang guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang berikut, guru sebagai mediator. Nah, di sini guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Kemudian yang berikut, sebagai evaluator. Seorang guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. 9 peran guru sebagaimana tadi kemukakan terkait erat dengan penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, kesulitan atau permasalahan yang timbul dalam implementasi ke-9 peran tersebut pada dasarnya juga merupakan permasalahan yang berada dalam wilayah penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, dalam hal ini, seorang guru kelas maupun guru mata pelajaran sangat membutuhkan kehadiran guru bimbingan dan konseling atau yang biasa disebut sebagai guru BK. Sebaliknya juga, guru bimbingan dan konseling juga membutuhkan informasi, bantuan, dan kerjasama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk melaksanakan tugas-tugas kepembimbingannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Waktu selanjutnya saya persilakan pemateri berikutnya. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pemateri keempat akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Jadi jika melihat realita bahwa di Indonesia jumlah tenaga konselor profesional memang masih relatif terbatas, maka peran guru sebagai pembimbing tampaknya menjadi penting. Agar guru dapat mengoptimalkan peranannya sebagai pembimbing, maka berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Misalnya, pemahaman tentang gaya dan kebiasaan belajar serta pemahaman tentang potensi dan bakat yang dimiliki anak dan latar belakang kehidupannya. Pemahaman tentang gaya dan kebiasaan belajar peserta didik ini karena peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, sebagai seorang guru, dia harus memahami bagaimana karakteristik siswanya. Karakteristik itu berupa watak peserta didik. Misalnya, ada peserta didik yang di dalam guru menyampaikan materi, dia daya tangkapnya cepat, dan ada juga yang daya tangkapnya lemah. Maka siswa yang daya tangkapnya lemah itu memerlukan bimbingan pribadi
pribadi atau pendekatan pribadi. Jadi melalui pendekatan pribadi ini, guru dapat mengetahui cara belajar siswa yang sebenarnya. Apakah dia harus belajar dalam suasana yang hening atau bagaimana. Pembelajaran. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu unsur terpadu dalam keseluruhan program pendidikan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, bimbingan dan konseling itu merupakan salah satu tugas yang sebaiknya dilakukan oleh setiap pendidik atau guru yang bertugas di sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan kompetensi penyesuaian interaksional yang harus dimiliki guru untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Keberhasilan proses belajar dan pembelajaran, dan oleh karena itu guru harus dapat menerapkan fungsi bimbingan di dalamnya. Adapun peran kebimbingan guru dalam proses belajar dan pembelajarannya menurut Satori tahun 2007 dapat diaplikasikan pada layanan bimbingan di sekolah yang dapat digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama, bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini diarahkan kepada siswa dalam upaya membantu peserta didik dalam mempelajari konsep dan keterampilan yang terkait dengan program kurikuler sekolah. Kemudian yang kedua, bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi ini lebih berfokus pada upaya membantu peserta didik untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian yang menyangkut pemahaman diri dan lingkungan, kemampuan pemecahan masalah, konsep diri, kehidupan emosi, dan identitas diri. Dan yang ketiga, bimbingan sosial. Bimbingan sosial ini diarahkan kepada guru dalam upaya membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial atau keterampilan berinteraksi di dalam kelompok. Jadi keterampilan sosial adalah kecakapan berinteraksi dengan orang lain dan cara-cara yang digunakan dalam berinteraksi tersebut sesuai dengan aturan dan tujuan dalam konteks kehidupan tertentu. Yang keempat, bimbingan karir. Bimbingan karir di sekolah diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya. Pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan, pengembangan sikap positif terhadap orang lain, dan pengembangan kebiasaan hidup yang positif. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Maaf, perkenalkan nama lengkap saya Dewi Ratna Sari Rambo. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kami mengenai peran guru sebagai konselor. Nah, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana peran guru sebagai administrator. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan administrator. Administrator merupakan orang-orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi. Nah, kemudian administrasi sendiri merupakan sebuah bentuk usaha dan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan administrasi. Contoh kegiatannya misalnya ketik mengetik. Kemudian administrasi merupakan sebuah bentuk usaha dan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan administrasi. Contoh kegiatannya misalnya ketik mengetik, surat menyurat, atau catat mencatat. Nah, dari pengertian yang saya jelaskan, maka dapat saya simpulkan bahwa administrator adalah orang atau orang-orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi. Dalam dunia internet, seorang administrator bertugas untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Kemudian
guru sebagai administrator. Nah, fungsi seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bekerja secara administrator teratur. Nah, dalam administrasi pendidikan sangat penting adanya partisipasi guru, di mana guru merupakan salah satu pelaku dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengenal tempat bekerjanya. Nah, pemahaman tentang apa yang terjadi di sekolah akan banyak membantu mereka memperlancar tugasnya sebagai pengelola langsung proses belajar mengajar. Baik, sekian ini presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pada materi ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratna Sari Rambo. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dan tanggung jawab guru sebagai administrator. Yang pertama, guru dan administrator pendidikan. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga dia sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, guru sangat dituntut bekerja secara administratif teratur. Ada beberapa kedua, arti demokrasi dalam administrasi sekolah. Jadi penerapan demokrasi dalam administrasi sekolah hendaknya diartikan bahwa administrasi sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan kepemimpinan dengan itu tujuan-tujuan sekolah dan cara-cara untuk mencapainya dikembangkan dan dijalankan. Kemudian yang ketiga, beberapa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agrensiana Masu. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tentang peran guru sebagai administrator. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada pendidikan. Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai berikut, yakni mengambil inisiatif, mengarahkan, dan menilai kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang berikut, guru sebagai wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah, guru menjadi anggota masyarakat. Yang berikut, menegakkan disiplin. Guru harus menjaga agar tercapainya suatu disiplin, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang berikut, guru sebagai pelaksana administrasi pendidikan. Yang berikut, guru sebagai pemimpin generasi muda. Artinya, masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Yang berikut, guru sebagai penerjemah kepada masyarakat. Artinya, guru berperan untuk menampilkan segala perkembangan kemajuan kepada masyarakat mengenai masalah pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Elda Dayanti Jaya. Saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang guru sebagai administrator pendidikan. Yang pertama, administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Secara etimologis, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Contohnya yaitu tempat atau lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya yaitu buku, ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen
yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Baik, menurut keputusan Menteri P dan K nomor 079/1975, sarana pendidikan terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, bangunan dan prabor sekolah, yang kedua, alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga dan laboratorium, yang ketiga, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audio visual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Baik, berikut pemahaman mengenai administrasi sarana dan prasarana. Itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, berdasarkan konsepsi lama dan modern. Yang kedua, berdasarkan pandangan pendekatan operasional tertentu. Baik, yang pertama, berdasarkan konsepsi lama dan modern. Menurut konsepsi lama, administrasi sarana dan prasarana itu diartikan sebagai sebuah sistem yang mengatur ketertiban peralatan yang ada di sekolah. Menurut konsep modern, administrasi sarana dan prasarana itu adalah suatu proses seleksi dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Tugas guru menurut konsepsi lama yaitu mengatur ketertiban menggunakan sarana sekolah, sedangkan tugas guru menurut konsepsi modern yaitu sebagai administrator dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Baik, yang kedua berdasarkan pandangan pendekatan operasional tertentu. Yaitu suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kelengkapan sarana yang ada. Berikut saya akan menjelaskan tentang macam-macam sarana dan prasarana. Yaitu yang pertama, ruangan kelas. Sebagai tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ruangan perpustakaan. Sebagai tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa dan dari sinilah siswa dapat menambahkan pengetahuan. Yang ketiga, ruangan laboratorium atau tempat praktek. Di sini sebagai tempat mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan. Yang keempat, ruangan keterampilan adalah tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu. Yang kelima, ruang kesenian sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni. Yang keenam atau terakhir, fasilitas olahraga, yaitu tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga.